Get it when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfan dari Posoma dari kelas B Teknik Sipil Strata 1 semester 1 angkatan 2020-2021. Di sini saya bakal menjelaskan tentang studi kasus penanggulangan bencana banjir di Jakarta. Kota Jakarta itu merupakan kota terpadat di negara Indonesia, dan bencana banjir ini bukanlah hal yang baru di kota Jakarta, karena bencana banjir ini hampir terjadi setiap tahun di ibu kota Jakarta. Kalau kita seleksi di segi penyebabnya, faktor alam itu bukan hanya penyebab utama banjir di Jakarta, tapi juga faktor alam seperti hutan gundul atau tidak melakukan reboisasi dan sebagainya. Walaupun berbagai macam cara telah dilakukan pemerintah kota DKI Jakarta, walaupun sudah menekan rasio banjirnya, tapi rasio terjadinya banjir itu masih saja besar. Latar belakang menurut Rosadi menyatakan bahwa kondisi lingkungan mengalami perubahan baik secara cepat maupun secara perlahan-lahan dengan dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab dan berbagai macam dampak yang akan ditimbulkannya. Kondisi lingkungan Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta, sangat beragam dan dinamis. Sebagian lingkungan telah memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi tidak sedikit pula lingkungan yang ada pembangunannya masih belum dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat atau bahkan bersifat hazard atau bahaya. Permasalahan banjir di DKI Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dibahas, yaitu dinamika dan pembangunan perkotaan yang meliputi demografi perkotaan, tata guna lahan, dan alih fungsi lahan, di mana-mana faktor tersebut akan berdampak pada lingkungan dan menyebabkan peristiwa alam, yaitu banjir yang akan kita bahas kali ini. Perkembangan dalam perencanaan. Pertama itu ada grey infrastruktur. Di grey infrastruktur ini ada beberapa macam. Pertama itulah kita mengatasi sampah di pintu Manggarai. Mengatasi sampah pintu Manggarai ini, pertama itu bisa kita lakukan dengan meningkatkan elevasi bukan pintu dan jembatan jalan inspeksi agar sama dengan elevasi rel kereta api. Yang kedua, memperbesar ukuran pintu air Manggarai dan memperbesar ukuran truss rack di muka pintu air, hingga akhirnya ruang bebas di terowongan menjadi meningkat dan memperkecil kemungkinan sampah untuk tersangkut bang lantai. Yang kedua itu adalah perubahan Waduk Ciawi menjadi Waduk Kering Ciawi. Sebagai kompensasi atas berkurangnya volume bendungan Ciawi, maka dibangun satu waduk kering lain, yaitu Waduk Sukamasi, yang volumenya hanya 1,8 juta meter kubik dengan tinggi 50 meter dari dasar galian, sehingga debit reduksi banjir yang semula direncanakan otomatis akan ikut berkurang. Yang ketiga adalah perluasan penampang Sungai Ciliwung. Yang keempat adalah sodetan atau diversi Kali Angke Cisadane. Untuk mengatasi banjir Kali Angke Cisadane, diusulkan pembangunan sodetan Kali Angke Cisadane sepanjang 3,86 km berupa dua buah terowongan berbentuk box culvert beton berukuran 2 x 6,5 meter x 6,5 meter yang mengalirkan sebagian banjir dari Kali Angke melalui terowongan ke Sungai Cisadane, sehingga bencana banjir di Kali Angke Cisadane itu bisa teratasi. Amin. Selanjutnya itu adalah Bendungan Rumpin. Bendungan Rumpin ini adalah berupa bendungan gurungan batu dengan intip kedai air dengan tinggi 50 meter, luas genangan maksimum 499 hektar, dan volume tampungan 80.149 juta meter kubik. Bendungan ini dengan pelimpah yang dilengkapi dengan pintu gerak radial atau vertikal. Bendungan ini dapat difungsikan juga sebagai sumber air baku bagi daerah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, serta wilayah DKI Jakarta melalui IPE Serpong yang mendapat pasokan air baku dari Sungai Cisadane. Sehingga tidak hanya mengatasi banjir,
tapi juga bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita sendiri. Selanjutnya adalah green infrastructure. Pertama itu adalah waduk atau situ, bisa disebut juga dengan kolam retensi atau kolam basah. Itu adalah bagian integral dari sistem pengendalian air hujan kawasan dan juga sebagai unsur estetika kawasan dan sarana wisata air, serta dapat dimanfaatkan sebagai salah satu prasarana pengurangan banjir. Sistem drainase inti integrasikan dengan sistem kolam, di mana pada musim hujan kebutuhan air di kolam untuk mengganti kehilangan air akibat perkolasi dan penguapan diambil dari air hujan di kawasan. Yang kedua itu adalah taman air hujan. Taman ini didesain untuk menampung air hujan sementara agar dapat terinfiltrasi ke dalam tanah. Taman ini didesain berupa cekungan dengan kedalaman antara 25 sampai 75 cm dari elevasi muka tanah di sekitarnya. Struktur ini memungkinkan terjadinya genangan air di dalam area taman selama beberapa waktu sebelum akhirnya air limpasan hujan tersebut menyerap ke dalam tanah atau menguap atau dialirkan ke saluran drainase sekitar. Ada beberapa kegagalan dalam perencanaan. Penyebab kegagalan dalam perencanaan itu pertama itu adalah tidak adanya perbaikan saluran dan perlindungan vegetasi, di mana ini sangat berguna agar meningkatkan kemampuan penampungan lebihan air dan menurunkan peluang meluapnya air ke sekitar sungai. Yang kedua adalah konstruksi bendungan atau tanggul yang kurang aman. Bila konstruksi bendungan tidak dirancang dengan cermat, maka keamanannya tak akan dijamin karena dampak banjir justru akan makin parah sewaktu bendungan jebol. Yang ketiga, minimnya peran dan partisipasi masyarakat. Kecenderungan ini bisa dilihat melalui mekanisme pelaksanaan Muresbang, di mana jumlah usulan yang masuk masih minim dan cenderung dominan pada usulan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan drainase. Padahal peran masyarakat diperlukan dalam meminimalisir bencana banjir itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih sangat pasif, sehingga perlu ada upaya pendampingan dan fasilitasi agar ruang dan akses partisipasi bagi masyarakat bisa tersalurkan. Solusi yang dapat saya ambil untuk menekan rasio banjir di Jakarta, pertama itu adalah konstruksi bendungan atau tanggul yang kurang aman. Pertama konstruksi bendungan atau tanggul yang aman. Bendungan itu sendiri merupakan sesuatu konstruksi buat menciptakan waduk atau storage atau ruang yang dapat menaruh cadangan air limpasan, sekalian melepasnya dengan tingkatan yang masih bisa dikelola. Pembangunannya mesti memperhatikan patokan paling tinggi permukaan air sewaktu banjir, sehingga elevasi puncak bendungan atau tanggul berada di atas angka keamanan. Apabila banjir nyatanya lebih tinggi serta lebih kuat dibanding bendungan, maka akan terjadi limpasan overtopping yang dapat menimbulkan jebolnya bendungan. Bahayanya malah lebih besar dibanding kalau tidak terdapat bendungan. Jadi, apabila konstruksi bendungan tidak dirancang dengan teliti, maka keamanannya tidak akan terjamin karena dampak banjir makin parah sewaktu bentuk bendungan jebol. Penguatan bendungan yang telah ada butuh dicoba dengan melaksanakan servis serta perawatan. Yang kedua adalah perbaikan vegetasi dan perlindungan saluran. Dasar sungai yang telah dangkal ataupun tersedimentasi akibat pengendapan wajib diperdalam, sedangkan buat batasan tebing atau tanggul sungai di kanan kirinya wajib pula diperlebar. Metode-metode ini bisa menambah keahlian penampungan lebihan air serta mengurangi kesempatan meluapnya air ke dekat sungai. Itu kedua adalah hilangnya vegetasi semacam pepohonan serta kawasan hijau wajib lekas disikapi dengan aktivitas proteksi vegetasi serta penghijauan. Dan ini bertujuan untuk melindungi berlanjutnya siklus hidrologi tentunya. Yang ketiga adalah penghijauan di hulu Das Ciliwung. Perlunya diadakan reboisasi pada kawasan puncak Bogor
Jawa Barat untuk mengurangi dampak banjir di Jakarta. Diharapkan pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengeluarkan aturan penghijauan kembali pada kawasan tersebut. Untuk menekan banjir di hilir atau wilayah Jakarta, maka daya tampung Ciliwung perlu ditingkatkan dengan merestorasi situ, membuat sumur resapan, dan membangun embung. Yang keempat, normalisasi dan naturalisasi sungai. Pemerintah bukan hanya perlu melakukan normalisasi sungai, melainkan juga melakukan naturalisasi sungai, yaitu mengembalikan fungsi dan keadaan sungai ke sebagaimana mestinya. Pemerintah DKI Jakarta harus melanjutkan program normalisasi sungai, yakni dengan merelokasi bangunan yang ada di bantaran sungai dan menyeruk daerah aliran sungai yang sudah dangkal. Sedangkan naturalisasi adalah konsep mengembalikan keadaan sungai sebagai bagian dari alam, artinya mengembalikan sungai menjadi natural. Yang kelima, partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat yang pasif itu bisa menjadikan penyebab dari kegagalan dari perencanaan yang telah kita lakukan sebelumnya, yang telah direncanakan pemerintah. Kalau seandainya masyarakat itu masih pasif atau tidak aktif, itu bisa menjadi penyebab tidak langsungnya dari rencana yang telah ditetapkan pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat itu bisa berupa, pertama itulah kerja bakti untuk memperbaiki dasar dan tebing sungai, membersihkan kotoran yang menyumbat saluran air, membangun tanggul dengan karung-karung pasir atau bebatuan, dan menanami bantaran sungai. Yang kedua, peringatan bahaya banjir disebarkan di tingkat desa atau kelurahan oleh masyarakat setempat, sehingga dampak yang ditimbulkan oleh banjir itu bisa ditekan seminimalisir mungkin. Yang keenam adalah pemanfaatan riparian. Riparian itu sendiri adalah zona peralihan antara sungai dan daratan yang dimanfaatkan untuk tanaman di tepi sungai. Beberapa manfaatnya adalah mengurangi banjir, itu adalah utama. Yang kedua bisa mengurangi sedimen terlarut, meningkatkan kualitas air, memberikan manfaat secara ekologis, memberikan manfaat secara ekonomis, dan juga memberikan beberapa manfaat lain seperti memproduksi kayu, menjadi habitat sawah liar, meningkatkan estetika, untuk rekreasi, dan manfaat sosial lainnya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari tadi studi kasus penanggulangan bencana banjir di Jakarta itu, pertama, banjir itu adalah merupakan peristiwa terjadi akibat adanya penumpukan air yang jatuh ke tanah dan tidak dapat ditampung lagi. Penyebab banjir terjadi di DKI Jakarta, salah satunya adalah yaitu curah hujan yang tinggi, jumlah dan kepadatan penduduk tinggi, pengembangan kota yang tidak terkendali, tidak sesuai tata ruang daerah, dan tidak berwawasan lingkungan sehingga menyebabkan berkurangnya daerah resapan dan penampungan air. Yang kedua, penyebab kegagalan dalam mengatasi banjir adalah, pertama itu tidak ada perbaikan saluran dan perlindungan vegetasi. Yang kedua, konstruksi bendungan dan tanggul yang kurang aman. Yang ketiga, minimnya peran dan partisipasi masyarakat. Juga terdapat beberapa kegagalan dalam perencanaannya seperti kegagalan dalam tata ruang, sampah di pintu Manggarai, dan masih kurangnya sosialisasi pemerintah. Solusi dalam mengatasi banjir yang terdapat di DKI Jakarta antara lain yaitu konstruksi dalam membangun bangunan dan tanggul yang aman. Kedua, perbaikan saluran dan perlindungan vegetasi. Yang ketiga, melakukan penghijauan di hulu das Ciliwung, normalisasi dan naturalisasi sungai, pemanfaatan riparian, serta adanya partisipasi dalam masyarakat. Banjir merupakan sebuah masalah setiap tahun yang dihadapi oleh masyarakat DKI Jakarta. Banyak sekali kerugian yang disebabkan oleh banjir, baik itu kerugian material maupun non-material. Pemerintah telah melakukan berbagai solusi untuk mengatasi terjadinya banjir. Bukan hanya upaya pemerintah, tapi masyarakat juga harus turut dalam mengatasi masalah banjir tersebut, sehingga angka rasio dari bencana banjir dapat diminimalisir dan dampak yang ditimbulkannya juga bisa ditekan. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk studi kasus penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Untuk kalau seandainya teman-teman suka dengan video saya, teman-teman bisa mengasih like, komen, dan juga
bunyikan loncengnya dan subscribe. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.